Halo warga Konoha sekalian. Guys, ternyata Timor Leste itu sudah jago mengubah air laut, air asin jadi air tawar. Mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Israel. Sementara Konoha itu sibuk mengubah anggaran jadi korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana Timor Leste dapat teknologi? Apakah Timor Leste itu bekerja sama dengan Israel? Apakah Timor Leste itu bekerja sama dengan Korea? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Seberapa pengaruh bantuan Israel terhadap teknologi Timor Leste? Seberapa pengaruh bantuan Israel terhadap kemajuan Timor Leste? Jadi di video sebelumnya saya udah bahas tuh ya. Ternyata Israel itu sangat membantu negara-negara yang dulunya kelaparan seperti Utopia ya, dan negara-negara kecil lainnya di Afrika. Banyak yang dibantu Israel. Jadi di video ini saya tidak pro terhadap siapapun ya. Saya tidak pro terhadap Israel, saya tidak pro terhadap Palestina ya. Channel ini bukan pro-proan. Artinya gini, kalau Israel baik saya katakan baik, kalau Israel jahat saya akan katakan jahat gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Channel ini bukan channel pro-proan ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu buzzer Israel ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara sekecil Timor Leste baru juga kemarin merdeka, tapi mereka sudah melebihi teknologi Konoha? Konoha apakah bisa mengubah air asin jadi air tawar? Kenapa Konoha itu sibuk mengubah anggaran jadi korupsi? Apa alasannya? Jadi, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, sebenarnya Timor Leste itu sudah bisa mengubah air laut jadi air tawar, tapi menggunakan teknologi dari Korea Selatan, bukan dari Israel. Cuman Israel itu juga membantu pertanian Timor Leste. Nah, jadi pertanian Timor Leste sekarang sudah semakin maju guys. Bahkan orang-orang Timor Leste banyak yang kerja di Israel. Kenapa mereka kerja di sana? Apakah mereka jadi babu di sana? Enggak. Ternyata itu pertukaran teknologi, guys. Pertukaran ilmu gitu ya. Makanya saya sering nonton video-video orang Timor di Israel ya. Mereka lagi kerja di pertanian ya. Kemudian mereka bikin semacam vlog dan lain sebagainya. Ternyata ini salah satu alasannya gitu ya. Karena kerjasama Israel dan Timur Leste. Wow, sangat luar biasa. Gila, luar biasa. Saya tidak pro terhadap Israel di sini ya. Karena warga Konoha itu kan kalau sudah bahas Israel itu, maka saya akan dikata-katain pro terhadap Israel gitu. Saya benar-benar netral gitu. Artinya gini, kalau Anda menganggap bahwa Israel itu jahat, apakah Palestina itu suci? Itu yang jadi pertanyaan kan. Jadi please jangan hubungkan masalah ini dengan Palestina dan Israel dulu ya. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena yang tahu siapa yang salah dan benar itu ya tetangga-tetangga mereka, Mesir, Jordania, dan sebagainya. Ibaratnya gini ya, ini berkali-kali saya mengatakan, ada tetangga kita yang berantem. Yang tahu itu kan siapa? Kita kan, tetangganya kan. Nggak mungkin orang dari Timur Tengah yang tahu kejadiannya di Konoha sementara mereka itu jauh. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah kan. Sama seperti kita. Kita nggak tahu apakah yang benar itu Israel, apakah yang benar itu Palestina. Kan kita jauh ya. Kita bukan tetangganya gitu. Yang tahu benar dan salah itu ya tetangganya, keluarganya gitu, orang-orang terdekatnya. Kita kan orang jauh ya. Jadi jangan ngurusin itu dulu ya. Ya jadi kita ngurusin tentang teknologi Israel dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Timor Leste itu bekerja sama dengan Israel? Apakah ini akan bikin pemerintah Konoha marah? Tapi kalau saya perhatikan, Timor Leste itu sama siapa aja mereka kerja sama kok. Sama China mereka kerja sama, walaupun China itu sering ya dikata-katain menjajah Timor Leste. Padahal enggak juga, menurut data ya, menurut data dari mana? IMF. Kita itu kan jarang bicara by data ya. Menurut data dari IMF, Timor Leste itu tidak dikuasai China. Ya mereka kerjasama dengan China. Karena apa? Karena China itu negara besar gitu ya. Artinya gini, Arab Saudi itu
investasi di China itu puluhan ribu triliun, guys. Bayangkan, puluhan ribu triliun itu sama seperti ya, jumlah APBN Konoha gitu. Tapi mereka investasi di sana 10.000 triliun di China dan di Amerika. Apakah China itu digadekan sama Arab Saudi? Enggak juga kan. Jadi kita itu sangat sensitif dengan China gitu ya. China juga sebenarnya bisa dikatakan mereka itu hanya kerjasama di bidang bisnis aja sebenarnya gitu ya, bukan malah mencaplok tanah Timur Leste. Nggak ada hubungannya. China nggak pernah sejarahnya menginvasi negara lain gitu, nggak pernah tuh sejarahnya. Mana coba? Sedangkan Taiwan aja mereka biarin aja gitu. Taiwan merdeka mereka biarin aja gitu. Emang China menculik presiden Taiwan? Enggak kan? Jadi kita harus pahami gitu ya dari sudut pandang geopolitik, jangan mau dibodoh-bodohi gitu ya. Bisnis ya bisnis gitu ya, kerjasama ya kerjasama. Sama seperti Timur Leste dan Israel. Mereka kerjasama di bidang pertanian itu sangat luar biasa. Teknologi pertanian yang paling maju dunia itu adalah teknologi Israel. Teknologi apa itu? Teknologi menggunakan teori tetes gitu ya. Jadi yang pertama kali menciptakan teori tetes itu adalah Israel. Sehingga apa? Sehingga Israel itu sangat subur ditanami tanam-tanaman seperti semangka yang dulunya tidak terlalu subur, sekarang sudah subur, guys. Kemudian pertanian, kemudian mereka bikin semacam, pokoknya canggih banget deh ya. Dan menurut keyakinan saya nggak bakal bisa ditiru oleh Konoha juga, karena modalnya bukan kaleng-kaleng, guys ya. Modal untuk bangun pertanian di Israel itu bukan kaleng-kaleng. Karena pertanian di Israel itu tidak seperti di Konoha gitu, sawah apa segala macam. Bukan. Pertanian di Israel itu mirip-mirip seperti lokasi peternakan gitu ya. Dibikin semacam atapnya gitu ya, bikin atapnya. Kemudian di berbagai sudut itu ada yang namanya kipas angin. Ya, bayangkan di Israel itu kan daerah gurun ya, panas banget. Tapi bisa sejuk gitu ya. Tanam-tanaman di sana bisa sejuk ya. Karena dikasih kipas di berbagai sudut ya. Beli kipasnya aja berapa coba ya kan? Ya. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa pertanian Israel itu sekarang luar biasa gitu ya. Padahal bisa dikatakan Israel itu daerah gurun gitu ya. Tapi teknologi pertanian mereka tuh gila-gilaan. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Timur Leste itu bisa dikatakan OTW jadi negara maju lah gitu ya. Jangan sepele guys ya. Banyak warga Konoha itu yang sepele dengan Timor Leste. Emang negara sekecil itu bisa jadi negara maju? Itu Singapura bisa jadi negara maju. Untuk jadi negara maju itu nggak harus butuh segede gaban gitu, dari utara sampai selatan sampai puluhan ribu kilometer atau jutaan kilometer. Enggak, itu Singapura itu ya 50-50 lah gitu ya. Atau sama dengan Timor Leste gitu ya. Bahkan menurut keyakinan saya itu Timor Leste itu jauh lebih banyak sumber daya alamnya. Emang Singapura itu punya sumber daya alam? Nggak punya kan? Mereka hanya memanfaatkan perdagangan lalu lintas di Singapura. Itu yang mereka manfaatkan. Apakah Timor Leste bisa memanfaatkan itu? Bisa. Timor Leste bisa memanfaatkan pertanian. Kemudian selain itu ada banyak ya yang bisa dimanfaatkan oleh Timor Leste. Jadi untuk membangun suatu negara itu berkali-kali saya mengatakan tidak dibutuhkan yang namanya sumber daya alam. Yang dibutuhkan itu adalah sumber daya manusia. Korea Selatan nggak punya sumber daya alam. Emang Korea Selatan punya sumber daya alam? Coba, apa coba sumber daya alam Korea Selatan? Kagak ada coy. Ya, Korea Selatan itu fokus pada apa? Fokus pada otak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Korea Selatan itu bisa maju? Apa persamaan dan perbedaan antara Korea Selatan dengan Konoha atau Timor Leste? Jadi Timor Leste itu dengan Korea Selatan itu mirip-mirip 11-12. Kenapa? Karena mayoritas Kristen gitu. Apakah nilai-nilai kekristenan itu bisa bikin suatu negara maju? Bisa, guys. Berkali-kali saya mengatakan Eropa itu maju karena apa? Karena semangat protestanisme.
semangat kekristenan. Ya saya tahu di Timor Leste itu mayoritas Katolik ya, tapi itu juga berhubungan lah gitu ya. Ada korelasinya gitu ya. Jadi untuk membangun suatu bangsa atau bikin suatu bangsa itu maju itu yang dibutuhkan ini guys, otak, sumber daya manusia, bukan otot. Buktinya Korea Selatan, Singapura, mereka memutar otak gitu ya. Justru kalau saya perhatikan negara yang banyak sumber daya alamnya seperti Iran misalnya. Iran itu masuk 5 besar negara paling kaya sumber daya alam di dunia. Paling kaya minyak, gas, dan sebagainya. Tapi apakah mereka jadi negara maju? Enggak kan? Apakah Iran jadi negara maju? Enggak. Konoha misalnya. Konoha itu salah satu ya, walaupun nggak masuk 10 besar ya. Konoha itu nggak masuk 10 besar negara terkaya SDA di dunia. Tapi apakah bisa jadi negara maju? Enggak kan? Justru itu semacam kutukan kalau saya perhatikan. Kalau punya sumber daya alam itu kutukan. Kutukan apa? Ya kita jadi berleha-leha gitu. Kita berpikir kita kan punya sumber daya alam yang banyak, ngapain harus kerja? Ya udah tinggal jual aja, korek sumber daya alam ya, keruk lalu jual. Kan kita jadi nggak mikir kan. Jadi itu kutukan sumber daya alam guys. Jadi jangan bangga dulu ya kalau punya sumber daya alam, punya nikel, punya apa segala macam, punya emas dan lain sebagainya. Itu namanya kutukan sumber daya alam. Di mana-mana kalau saya perhatikan, kecuali di Amerika ya, Amerika memang beda gitu. Rusia kan nggak masuk negara maju. Padahal itu salah satu, ya nomor satu paling kaya sumber daya alam. Karena luasnya juga sangat luas ya. Rusia itu kan luas banget ya, salah satu daerah paling luas di dunia. Apakah Rusia bisa jadi negara maju? Enggak. Rusia itu tetap negara berkembang. Walaupun militernya oke lah gitu ya. Tapi Rusia itu tidak bisa dikatakan negara maju. Ya, gak ada data yang mengatakan bahwa Rusia itu negara maju. Padahal sumber daya alamnya hebat, melimpah, luar biasa. Jadi sumber daya alam itu bukan penentu. Itu pembantu. Atau bisa dikatakan kutukan gitu ya. Yang ada apa? Rebutan ya, rebutan sumber daya alam. Yang ada apa? Ribut gitu ya. Menurut keyakinan saya lebih baik nggak punya sumber daya alam, kita punya otak aja gitu ya, punya otak untuk mengolah gitu ya, mengolah kekayaan alam gitu ya, atau seperti Korea Selatan aja deh gitu ya, bikin Samsung gitu ya, bikin K-pop misalnya, dan lain sebagainya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi daripada berebut sumber daya alam. Berebut sumber daya alam itu yang ada apa? Ribut satu sama lain, kutuk-kutukan gitu ya. Berebut sumber daya alam itu sama seperti berebut warisan gitu. Orang yang berebut warisan itu kan gak ada yang akur kan, gak ada yang kaya kan, yang ada ribut gitu ya. Jadi selamat bagi Timor Leste ya, teman-teman yang berasal dari Timor Leste, Anda beruntung punya pemimpin yang mau bekerja sama dengan negara maju gitu. Ya, menurut saya pribadi sangat banyak untungnya kalau bekerja sama dengan Israel gitu ya. Terlepas ya, walaupun banyak warga Konoha membenci Israel, itu nggak jadi masalah, sah-sah aja ya. Kalau Anda membenci Israel, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi jangan paksa orang lain gitu ya. Kita bicara dari sudut pandang teknologi gitu, bukan dari sudut pandang agama, dari sudut pandang politik. Karena sebenarnya kita membenci Israel itu, warga Konoha membenci Israel itu karena tidak seiman kan. Iya kan? Kenapa kita membela Palestina? Ya karena seiman, seagama gitu. Kalau Palestina itu mayoritas beragama Hindu, beragama Buddha, apakah kita akan membela? Enggak bakal membelain, ngapain gitu. Jadi kemanusiaan kita itu sebenarnya karena seiman guys, bukan karena ketulusan, bukan karena kita peduli dengan kemanusiaan, tapi karena seagama aja, seiman gitu. Itu liciknya ya warga Konoha dalam berpikir tanpa kita sadari ya. Kemudian kenapa teknologi Israel itu sangat canggih ya? Kemudian kenapa teknologi Israel ini bisa merubah air asin jadi air tawar? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia? Ya, lagi-lagi sumber daya manusia. Israel contohnya. Israel itu nggak punya sumber daya alam kan? Mereka hanya punya sumber daya manusia. Mereka menciptakan teknologi, adaptor, ada banyak yang diciptakan oleh Israel. Penemuan-penemuan baru, dan lain sebagainya. Kemudian Israel sangat jago dalam
desalinisasi dan sebagainya. Dan itulah yang digunakan oleh orang-orang Timur Leste. Beruntung ya bekerja sama dengan Israel. Ya terserah ya, apapun masalah Israel dengan Palestina itu bukan urusan kita, tapi itu sangat bagus menurut saya pribadi ya, untuk kepentingan bangsa kita ya, untuk kepentingan Timor Leste gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, Timor Leste itu sangat bisa jadi negara maju guys, sangat bisa jadi negara maju, tapi harus fokus pada sumber daya manusia, fokus pada pendidikan ya. Pendidikan yang sangat berkualitas itu menentukan nasib suatu bangsa. Bila penting, datangkan guru-guru yang dari luar, misalnya dari Amerika gitu ya, dari Inggris, itu nggak masalah ya. Ya biar apa, biar makin lancar bahasa Inggrisnya gitu ya, pola pikirnya berubah gitu. Ya sebenarnya itu yang diutamakan gitu ya. SDM ya, sumber daya manusia itu yang perlu diutamakan dulu gitu. Ya, mudah-mudahan Timor Leste bisa jadi negara maju ya, the next negara maju, lebih maju daripada Konoha. Padahal baru kemarin merdeka guys ya, sudah hampir imbang dengan Vietnam. Wah luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Saya bukan pro terhadap Israel. Saya tidak pro terhadap Palestina. Saya tidak pro terhadap siapapun. Saya pro terhadap kejujuran. Kalau benar saya katakan benar. Kalau salah saya katakan salah. Sekian video ini. Saya warga Konoha. Salam rasional.